Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Serial manga One Piece telah melewati perjalanan panjang dan sebentar lagi akan memasuki chapter 1000. Telah banyak hal yang terjadi, mulai dari pidato Goldie Roger sebelum dia mati, Shanks yang menolong dan memotivasi Luffy memulai pelayaran, mengumpulkan teman dan mengalahkan musuh. Sampai sekarang ini, Luffy telah berada di Wano Kuni untuk berperang melawan Kaido dan Big Mom. Pada chapter 1000 yang akan segera terbit tidak lama lagi, pasti hal menarik akan diperlihatkan karena chapter 1000 merupakan chapter yang spesial. Kemudian, pada tahun 2021 nanti, cerita One Piece pasti akan semakin menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kemunculan Rocks di Sebek dan Akagami no Shanks yang akan membawa kejutan besar dalam cerita One Piece. Mari kita mulai pembahasan dari manga chapter 1000. Untuk mengetahui apa yang akan ditampilkan dalam manga chapter tersebut, kita perlu melihat kembali manga chapter 999 karena pasti akan saling berhubungan. Ada dua hal menarik dari manga chapter 999 yang besar kemungkinan kelanjutannya akan ada dalam chapter 1000 nanti. Pertama, Yamato mengeluarkan buku catatan pelayaran Oden di mana Yamato menyinggung soal inisial D. Dari sana sangat meyakinkan bahwa Yamato akan membicarakan arti dari D, yang mana Yamato mengetahui hal tersebut dari buku catatan milik Kozuki Oden. Dengan begitu, dalam manga chapter 1000 nanti akan terungkap apa kepanjangan dari D dan akan diketahui juga makna dari itu. Menurut admin, kepanjangan dari D adalah Dawn atau yang dalam bahasa Indonesia berarti fajar. Ada beberapa petunjuk yang mendasari pendapat ini. Saat Luffy memulai petualangan baru, Eiichiro Oda selalu memakai judul Romance Dawn. Dalam chapter 1 saat Luffy mulai berlayar berjudul Romance Dawn, dan chapter 601 saat Luffy memasuki dunia baru berjudul Romance Dawn for the New World. Selain itu, Pedro percaya bahwa Luffy dan teman-temannya akan membawa fajar bagi dunia. Pernah juga saat Kinemon membahas soal Luffy yang akan berdiri di puncak lautan, dia menyinggung tentang fajar yang pasti akan datang bagi Wano Kuni. Dengan begitu, dia sepertinya memang Dawn atau fajar yang memiliki makna membawa perubahan besar yang positif bagi dunia. Fajar adalah saat di mana gelap malam akan berganti pagi. Sama halnya dengan makna inisial D yang akan membawa dunia dari kegelapan karena dikuasai oleh pemerintah dunia menuju cahaya terang ketika nanti kebusukan serta kebohongan pemerintah dunia terungkap. Memang ada juga orang di luar klan D yang disebut akan menuntun dunia pada fajar, yaitu Momonosuke, seperti kata Yamato beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut karena sejak dulu, keluarga Kozuki memang berhubungan baik dengan kerajaan kuno, sehingga pada masa sekarang pun, keturunan Kozuki seperti Momonosuke harus saling membantu dengan keturunan dari kerajaan kuno, yaitu penyandang D, seperti Luffy. Kedua, Big Mom membahas soal buah iblis yang dia berikan kepada Kaido saat insiden God Valley. Itu menandakan nanti dalam manga chapter 1000 akan diperlihatkan flashback insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Kita akan melihat bagaimana pertarungan antara aliansi Garp dan Roger melawan kelompok bajak laut Rocks. Dari cerita flashback itu pun akan ditampilkan wajah dari Rocks di Sebek, serta akan diketahui seperti apa kekuatan yang dia miliki. Wujud Silver X dan Wang Zi pun pasti akan muncul, karena mereka berdua merupakan orang-orang yang juga terkenal dari bajak laut Rocks. Dalam pertarungan tersebut, pasti bukan hanya Garp dan Roger saja yang menghadapi bajak laut Rocks. Di pihak Garp juga ada beberapa personel angkatan laut kuat pada masa itu, sedangkan di pihak Roger ada para kru veteran seperti Rayleigh dan Skipper Gaban. Pasti akan sangat menarik untuk melihat bagaimana kehebatan mereka semua saat masih muda. Kemungkinan besar dari cerita flashback itu juga akan ada petunjuk yang meyakinkan tentang nasib dari Rocks di Sebek. Apakah dia telah benar-benar mati atau ternyata berhasil lolos dan sekarang masih hidup. Akan diceritakan juga bagaimana Shirohige, Big Mom, Kaido dan yang lain bisa selamat dari insiden God Valley, sedangkan hanya Sebek saja yang menghilang.
Akan diperlihatkan juga saat Big Mom memberikan Kaido buah iblis Mythical Zuan Uo Uo no Mi, atau yang dalam terjemahan lain buah iblis Sakana Sakana no Mi, yang berarti buah iblis ikan. Jadi, nanti kita akan mengetahui kenapa wujud Zoan Kaido adalah naga sedangkan nama buah iblisnya adalah ikan. Mungkin wujud naga Kaido ini adalah bentuk awakening-nya. Setelah melewati chapter 1000, akan ada juga beberapa misteri dan hal besar yang akan terungkap. Dulu, dalam event Jump Festa tahun 2018, Eiichiro Oda sempat bilang akan muncul sosok legenda yang selama ini sedang bersembunyi. Legenda itu memiliki hubungan dengan Shirohige dan akan menghalangi jalan Luffy. Sampai sekarang, legenda yang dimaksud oleh Eiichiro Oda masih belum muncul. Oleh karena itu, admin menduga dia akan muncul dalam cerita tahun depan nanti, sehingga Luffy dan kawan-kawan akan benar-benar bertemu dengan legenda tersebut. Eiichiro Oda juga pernah menyinggung soal nasib Sabo, Vivi, dan buah Hancock dalam event Jump Festa tahun 2019 yang lalu. Sama halnya dengan kemunculan legenda, nasib mereka juga masih belum diketahui sampai saat ini. Jadi, mungkin saja nasib mereka pun nanti akan diperlihatkan pada tahun 2021. Belum lama ini, event Jump Festa kembali diadakan. Eiichiro Oda sama seperti biasanya memberi beberapa penyampaian lewat surat. Hal paling penting dari perkataan Eiichiro Oda dalam surat tersebut adalah Akagami no Shanks akan mulai bergerak tahun depan. Katanya, pria berambut merah itu akhirnya memulai pergerakan. Itu berarti tahun depan juga akan menjadi tahun di mana Shanks kembali muncul dalam cerita. Belum jelas pergerakan Shanks akan kemana. Entah Shanks akan terlibat masalah di luar Wano Kuni, atau mungkin pergerakannya itu menuju Wano Kuni. Walau belum bisa dipastikan, tapi tentu saja pergerakan Shanks pasti memiliki dampak yang sangat penting. Admin sendiri berharap pergerakan Shanks tahun depan adalah menuju Wano Kuni, sehingga dia bisa menjadi bala bantuan untuk Luffy, karena seperti yang kita tahu, Luffy membutuhkan bantuan sebanyak dan sekuat mungkin dalam perang menghadapi Kaido dan Big Mom. Mungkin penentunya adalah pembicaraan Shanks kepada Gorosei tentang seorang bajak laut. Jika bajak laut yang dia maksud adalah Rocks, kemungkinan besar dia akan ke Wano. Tapi, jika bajak laut yang dia maksud adalah Kurohige, berarti dia akan bergerak di luar Wano. Hal besar lain yang akan ada dalam cerita tahun 2021 nanti adalah kekuatan baru dari trio monster. Luffy saat ini telah menguasai Ryo, tapi kemampuan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan musuh sekuat Kaido dan Big Mom. Dengan begitu, sepertinya Luffy akan memperlihatkan kemampuan lain yang lebih hebat, misalnya Awakening Gomu Gomu no Mi, atau transformasi baru seperti Gear 4 mode terkuat, atau bahkan Gear 5. Zoro juga pasti akan menggunakan kekuatan baru yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Target Zoro adalah Kaido, sehingga apabila Zoro hanya mengandalkan jurus-jurus yang sudah pernah dia tunjukkan, rasanya belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Jadi, Zoro pasti akan mengeluarkan teknik baru yang sangat kuat seperti mode Asura dengan tingkatan yang berbeda karena dipengaruhi pedang Enma. Sanji mungkin akan berhadapan dengan salah satu All-Star dan dia harus menggunakan kemampuan baru agar bisa menang. Sepertinya kemampuan baru Sanji berkaitan dengan penggabungan teknologi Raid Suit dengan tendangan api. Tahun depan juga armada besar bajak laut topi jerami berpotensi akan mulai berdatangan ke Wano Kuni. Mereka telah berjanji akan saling bantu pada saat dibutuhkan. Perang melawan Kaido dan Big Mom adalah saat yang genting bagi Luffy, sehingga bantuan dari Cavendish, Bartolomeo, dan yang lain akan sangat dibutuhkan. Jadi, di tahun 2021 nanti, akan banyak hal besar yang diperlihatkan seperti kemunculan legenda, nasib Sabo, Vivi dan buah Hancock, pergerakan Shanks, kemampuan baru trio monster, sampai kedatangan armada besar bajak laut topi jerami. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi kejadian-kejadian lain yang tidak kalah mengejutkan. Nah itu tadi, teori admin tentang kemunculan Rocks di Sebek dan Akagami no Shanks yang akan membawa kejutan besar dalam cerita One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.